Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Arif dari Forum News Network. Kalau Anda membaca berita di sejumlah media online ini sedang rame ini ya. Ini antara KPK dengan kepolisian. Ini salah-salah kalau nggak bisa dikelola dengan benar, ini bisa hubungan KPK dengan kepolisian bisa tegang lagi. Karena Pak Firly ini kelihatannya memaksakan agar Brigjen Endar Priantoro itu tidak lagi kembali ke Polri ya. Dia ini kan dikembalikan bersama Deputi Penindakan Irjen Karyoto ke Polri. Pak Irjen Karyoto malah dipromosikan, sementara Pak Endar Priantoro ditempatkan kembali di KPK. Nah, yang menarik kemudian Pak Endar ini ternyata kemudian dikembalikan lagi oleh Firly dan kemudian diberhentikan dengan hormat dari KPK. Jadi nggak bisa balik lagi ke KPK. Kan ini bisa aja dianggap bahwa KPK tidak menghargai Pak Kapolri. Nah, soal ini saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan Wakil Ketua dari KPK, ini tapi sekarang tidak menjabat lagi ya, Bang Saud Situmorang. Halo Bang, Manjua-jua, Horas. Horas Jua. Iya, nih kaosnya keren tuh, apa tulisannya reformasi di korupsi, ya. Di korupsi, reformasi di Wih, korupsi. iya, iya, Kaosnya iya. kemarin waktu kita melawan Undang-Undang KPK kemarin tuh. Oke, itu melawan undang-undang KPK. Jadi ini gimana nih ceritanya? Ini orang banyak khawatir ini jangan-jangan cicak buaya bisa terjadi lagi nih, Bang, dengan peristiwa ini. Agak berbeda ya. Berbeda ya? Kalau itu kan, kalau itu cicak buayanya itu institusional. Yes. Institusi artinya KPK menegakkan Nah, aturan keyakinannya, ya, ya, walaupun ya. ada proses yang Hmm, agak berbeda lah kalau kita bicara kasus BG umpamanya ya. ya, 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 Kalau ya. kasus buaya yang lain kan ini. Ya, maksud saya bedanya adalah kalau yang satu itu interestnya adalah penegakan hukum, Hmm. yang ini tuh interestnya konflik of interest gitu. Oh, beda Interest ya, ya, ya. saya lihat jadi Ya. quote and quote lima pimpinan itu ya, karena kan saya dengar skornya 3-2 tuh. Hmm, 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 hmm. Skornya 3-2 artinya ya saya melihatnya kalau kita bicara proses mengembalikan itu kan term yang dimiliki dulu itu saya nggak tahu apakah berubah SDM-nya sekarang SDM di KPK. Kalau dulu itu kan selalu 4 tahun diperpanjang 4 tahun lagi. Hmm, Tanya dulu kepada instansinya 4 tahun terus kemudian diperpanjang 2 tahun jadi 10 tahun. hmm. Proses itu yang menurut saya perlu dilihat seperti apa sebenarnya proses itu pengembalian itu. Hmm. Nah, apalagi kalau umpamanya saya dengar Endar ini kan dikembalikan tuh sebelum belum selesai Belum periode selesai. pertamanya gitu. Ya, ya. Kalau nggak salah Kalau tahun dia 2000 tiba-tiba berapa ya? promosi dari jadi Kapolda ya seperti eh, Pak yang di Karyoto. DKI saya mas. Pak Karyoto. Itu pasti karena bagaimanapun kan kalau kita bicara bicara apa namanya jenjang karir, Hmm, promosi dan seterusnya itu kan kita hmm, nggak boleh abuse di situ. hmm, Jadi kita nggak bisa juga bilang, oh nggak apa-apa Endar dikembaliin nanti saya jadiin apa gitu. Nggak bisa hmm. begitu juga. Prosesnya harus ada menghargai dua kesepakatan yang 4 tahun tambah 2 tahun. Ya. Apalagi kalau memang dia masih belum habis termnya, terus kemudian dikembalikan, dia sementara pada bagian dia perform, terus terbukti kinerjanya, terus kemudian pada bagian lain juga kita melihat ada isu yang kita anggap sebagai konflik of interest tadi dalam kaitan Formula E. Hmm. Nah ini kan semakin memperjelas kondisi di dalam KPK itu sekarang sudah sangat syarat dengan konflik of interest yang menurut saya bukan lagi interest pemberantasan korupsi yang kita sebut selalu di depan itu kan Hmm. pemberantas korupsi itu kan selalu pertamanya itu adalah tentunya transparansinya. Hmm. Ini pengembaliannya aja nggak transparan gitu kan. Ya. Terus akuntabel, ini akuntabel nggak kayak begini. Terus kemudian bebas dari konflik of interest kan dan seterusnya dan seterusnya. Ini jauh dari sama sekali prinsip-prinsip pemberantasan korupsi yang dilakukan yang dikenal di dunia internasional atau literatur yang Anda harus transparan di dalam melaksanakan segalanya. Ini jauh sangat tersembunyi gitu. Kira-kira gitu, Mas. Oke, ini orang tentu saja ribut-ribut pengembalian paksa begitu ya, Pak Endar Priantoro ke kepolisian ini tidak lepas dari kasus Formula E gitu ya, karena memang sejak awal kan kita tahu semula Pak Karyoto dan Pak Endar ini sempat dilaporkan oleh LSM ke Dewas gitu ya, karena dianggap melawan pimpinan kan, menolak perintah pimpinan karena mereka ini yang disebut-sebut sebagai
kelompok penyidik yang menolak meningkatkan kasus Formula E dari penyidikan kan begitu ya. Jadi Ya, artinya ya. orang nggak salah kalau menyimpulkan loh ini berarti Pak Firly tetap dengan berbagai cara ingin memaksakan kasus ini jadi meningkat dong menjadi penyelidikan, dan dengan begitu Anies Baswedan menjadi tersangka gitu. Ya, saya nggak tahu kalau tempo hari ini tanggal 2 April ini kan tanggal 3 April ini kan terbitannya itu menjelaskan bahwa kemarin ternyata ada pertemuan lagi, ada expose lagi itu. Hmm. Dan expose lagi itu kelihatannya kayaknya mereka mentok ya terhadap Dua alat apa buktinya itu ya. yang kita inginkan gitu ya. Hmm. Sehingga kemudian dia harus mengembalikan lagi. Berarti mengembalikan baru mungkin diekspos lagi. Kita nggak tahu apakah seperti itu. Ya, ya. Tetapi kalau lihat dari kronologis itu kita percaya bahwa konflik interestnya semakin tinggi, Hmm. dan saya pikir saatnya ya kita mengevaluasi KPK ini, nggak boleh dibiarkan begitu aja kalau saya pikir. Oke. Jadi Ya. kan begini, kalau sebelumnya sudah disebut 8 kali ya gelar perkara itu ya Bang, dan kalau Ya. kemarin ada satu lagi berarti kan sudah 9 kali. Biasanya Mungkin 10 jadinya Mas. apa? Mungkin 10 kayaknya, sebelumnya ada 9 kayaknya. Oh, udah 10 ya, udah 10. Oke. Kalau nggak saya salah hitung ya, 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 hitungnya ya. 10 sekarang. Oke. Nah, biasanya apakah gelar perkara itu berapa kali sih biasanya gelar perkara? Katanya ini nggak wajib gelar perkara berkali-kali itu. Ya, pengalaman sebenarnya bisa aja beberapa kali, tetapi dengan tempo yang panjang. Karena kan itu biasanya kita perintahkan atau penyidiknya, atau kan di dalam expose itu kan, kalau di dalam expose itu kan jaksa udah ada di situ. Mm-mm. Beberapa orang kan kadang, loh kok jaksa campur-campur? Bedanya KPK kan gitu, Ya, jaksa udah ya, ikut dari ya, ya, awal. ya. Nah, jaksa sudah bicara pasal mana yang bakal dikenakan gitu kan. Mm-mm. Jadi di dalam ekspos itu biasanya akan ada perdebatan teori-teori dan segala macam lah. Sehingga Mm. jaksa bilang, saya nggak yakin nih saya gunakan pasal ini kecuali kamu dapat bukti itu dulu gitu ya kan. Saya nggak bisa gunakan pasal ini, kecuali kamu cari ini dulu. Sama kan penyelidik cari lagi dan seterusnya. Mm. Jadi proses itu bisa jadi lama juga. Cari dulu Mm. itu perhitungan kerugian negaranya. Itu kemarin kan perhitungan kerugian negara udah mentok. Mm. Mm. Iya kan? Saya nggak tahu apakah mau dicari-cari lagi, mau dimundurin kemana gitu. Mm. Kan kalau Ya. kehitungnya Oke. itu dimulai dari pada saat ide itu dimulai, terus kemudian sampai 2 Juni 2022 gitu ya. Mm. Itu saya nggak ngerti apa mereka mau kemana-mana nyarinya gitu. Ya. Tapi menurut saya adalah kenapa akhirnya ini diperdebatkan setelah kemudian ada ekspos dalam tempo yang pendek itu Mm. eh, menimbulkan kecurigaan kita memang kayaknya mau kejar setoran gitu, saya pikir sih. Oke. Iya, iya. Ya, balik dulu. Dulu biasanya kalau gelar perkara begitu, itu apakah pimpinan itu langsung hadir atau pimpinan itu kemudian baru dilapori setelah dari hasil ekspos itu? Hadir Mas, itu Oh, semua hadir. pimpinan berlima hadir duduk di situ dan kita lihat. Mm-mm. Dan saya biasanya detail tuh, sampai baca muka seseorang, bahasa tubuh, body language itu ketahuan tuh, siapa yang konflik of interest tuh ketahuan. Cara dia menggunakan kata. Mm-mm. Biasanya kalau udah mulai aneh-aneh, gue tunjuk-tunjuk aja biasanya itu. Mm-mm. Kamu diam di situ, biasanya begitu. Ya, ya, Nah, ya. maksud saya adalah apakah udah sampai seperti itu? Tapi biasanya saya tadi tunjuk itu kalau yang konflik of interest ya. Tapi biasanya mereka jauh dari konflik of interest. Mm-mm. Jadi artinya penyidik itu memang sangat independen mereka. Mm-mm. Dan dalam undang-undang juga kita abuse dong, kalau karena penyidik itu memang independen. Ketika dia paparan, baru yang saya bilang tadi, kamu ini lakukan ini, kamu tenang dulu itu, kita lakukan ini kan begitu. Sampai mereka selesai paparan dulu gitu. Ya. Jadi 5 pimpinan itu di situ kolektif kolegial memutuskan. Dia memang voting Mas, selalu Oke. voting. Ya Mm. voting. Yang ini saya lihat kan votingnya 3-2 nih katanya ya. Ya, Nggak ya, tahu. ya. Dia memang selalu voting, itu ujung-ujungnya pasti. Kalau nggak nanti nggak ada solusi gitu ya. Walaupun Oh, nanti jadi akan ada. artinya memutuskan orang itu jadi tersangka atau tidak itu bukan penyidik ya, itu voting di antara pimpinan. Ya, putusan akhirnya. Putusan Tapi mereka akhirnya. yang meyakinkan kita. Mm-mm. Mereka yang meyakinkan kita dengan semua teori-teori itulah. Mm-mm. Saat keluar dengan teorinya, jaksa penuntut dengan apa, penyidik, penyelidik. Kan nanti itu dari penyelidik diserahkan ke penyidik. Ya. Nah, bakal penyidiknya juga udah ada di situ tuh saat saya tuh. Mm. Dia ngelihat nih gitu kan. Dia juga akan tanya lagi ke penyelidik.
kurang ini nih, lengkapin ini. Kayaknya debatnya udah sampai kayak gitu kemarin, sehingga Fitro pun sebel kali ya, kemudian Fitro ngomong terus disuruh pulang kayaknya gitu. Sampai hari ini aku nggak ketemu Fitro loh, tapi aku coba menganalisis tanpa dipengaruhi takut konflik of interest ya. Saya juga Ya, nggak, ya, hanya ya, unsur-unsur yang dari media yang saya lihat. Jadi analisis aku bisa salah juga gitu. Tapi ya, common sense kita nggak jauh-jauh lah kira-kira gitu, ya, Mas. ya, ya. Oke, apakah dalam praktek semacam itu boleh para penyidik itu berbeda pendapat, termasuk deputy dengan komisioner itu, boleh? Biasanya karena penyidik itu biasanya sangat independen dan mereka sangat berintegritas, Mm-mm. jarang ada konflik dengan pimpinannya. Oh, ketika kalau Jarang. pimpinannya juga punya integritas dong, sama-sama punya Ya, integritas. itu setuju. Saya setuju. Saya setuju. Saya Ya, setuju itu. Saya oke. setuju itu. Aha, Kecuali di dalam pengalaman saya dulu ada beberapa case, aku nggak nyebut case-nya ya. Oleh aha. memang saya agak sedikit high temper waktu itu, sampai Mhm, tunjuk lah karena aku lihat ini yang satu agak konflik of interest. Akhirnya memang pimpinan juga voting ya gitu ya. mhm, mhm, Jadi maksud saya gini loh, penyelidik yang independen itu memang itulah memang mahkotanya mereka tuh di situ gitu. mhm, Walaupun dia nanti macam-macam, itulah pentingnya pimpinan juga mengerti hukum, menggunakan nalurinya, juga berdiskusi, melihat flow dari paparan itu, melihat gambar yang mereka buat, ya kan, kemudian konstruksi kasusnya seperti apa, sehingga kita sebagai pimpinan yakin betul, oh ini yang disampaikan ini seperti ini, dan kita memang harus menyetujui, dan bila perlu mempercepat prosesnya, kira-kira gitu. mhm, Nanti kan balance-nya ketahuan mulai dari penyelidik, penyidik, jaksa penuntut di situ. mhm. Dan background-nya kan macam-macam tuh. Ya, Ada background-nya dari polisi, hakim, independen, jaksa. Jadi ini saling check and balance gitu. mhm, Dan pimpinan melihat. Jadi sekali lagi kembali ke pertanyaan Mas Ersu tadi. Jadi kalau memang sebenarnya itu mereka menyampaikan apa adanya, saya nggak tahu kondisi sekarang ya Mas ya. Kalau mhm, kondisi dulu karena undang-undangnya kita itu ada yang namanya kode etik, pengawas ya, internal juga itu kan pertemuan direkam semua Mas. mhm, mhm. Nah ini menarik nih suatu saat pertemuan yang 10 kali itu ada nggak rekamannya? Itu bisa kita lihat tuh siapa yang sebenarnya punya konflik of interest di situ. Ya, ya, Karena ya, itu direkam semua itu Mas. ya. Nggak tahu kalau sekarang dimatiin, saya nggak tahu, cuman hanya CCTV, saya nggak tahu ya. Ini bahaya, ini memang udah ada sejak Sambo itu kita mesti hati-hati soal dengan apa CCTV ini ya. Oke. Jadi hilangkan jejak dulu lewat CCTV-nya, dihancurkan dulu gitu. Ayo dimatikan CCTV-nya ya. Oke. Iya, Oke, balik ini ke soal ini tadi ya. Kan kalau dari sini orang kemudian menduga-duga mengapa Pak Firly Bahuri itu kok ngotot sekali menyingkirkan Pak Endar. Ini kita bisa sebut singkirkan lah ya, karena dengan Kapolri mengembalikan lagi menempuh perpanjang masa jabatannya, kemudian langsung sehari kemudian dikembalikan dan langsung disusul dengan pemecatan dari Sekjen KPK. Memang boleh dilakukan semacam itu. ya kalau saya boleh menilai untuk sementara ya, nggak, Hmm. mudah-mudahan silakan nanti publik menilainya saya subjektif atau apa gitu. Tapi kalau saya dikasih angka 100 gitu, Hmm. dalam case ini untuk kemudian menegakkan prinsip-prinsip pemberantasan korupsi yang baik, saya mengasih angka 70 kepada Kapolri dan 30 kepada KPK gitu, ya kan? Oke. Hmm. Nah, untuk sementara itu Ya. subjektivitas saya. Hmm. Karena saya lihat bagaimana, oke, saya tarik orang itu, tapi Hmm. karena dia baik, saya promosi jadi Kapolda ya di Hmm. DKI gitu ya, dan itu eh, hopefully suatu saat itu juga menjadi pendorong buat semua insan kepolisian yang ada di KPK, kalau Anda berintegritas, no, dapat promosi bagus. Salah Hmm. satu implikasinya gitu loh. Dan Hmm. pada bagian lain juga Kapolri juga mengambil sikap tegas, kamu tetap di sana, saya percaya kamu menyelesaikan kasus itu, karena ini Hmm. formula ini akan berlari kemana-mana kalau kamu nggak integritasnya baik. Ini kan pusarannya, saya kan bilang sama Mas Hersu dalam pertemuan saya keberapa begitu. Ini kalau nggak ditata bisa kerusuhan loh ini Mas. Hati-hati loh ini terhadap formula ini. Terserah publik itu subjektivitas saya. Jadi sehingga kemudian kita harus, saya anggap, makanya saya katakan kembali lagi Kapolri saya kasih nilai 70 dalam hal ini gitu. 70 itu dari kalau dibagi 100 dengan angka 100 tadi gitu ya, bukan bukan Ya, nilai. ya, jadi ya, Oke. Hmm. itu Ya. itu maksud saya, hopefully dia dia konsisten di situ untuk tetap menjaga integritas Endar untuk kemudian kembali menegakkan prinsip-prinsip pemberantasan korupsi yang transparan, akuntabel, free conflict of interest dan seterusnya itu maksudnya Ya, gitu ya, ya, Mas. ya.
Saya sepakat dengan Anda. Saya melihat ini dengan mengembalikan Pak Endar yang disebut sebelumnya sempat dilaporkan melawan atasan itu artinya kan Pak Kapolri tidak melihat itu ada sebagai sebuah persoalan, kan begitu ya. Dan justru dengan menempatkan Endar, Pak Kapolri ingin menjaga agar tadi dalam koridor hukum lah gitu ya, ininya ya, kasus ini gitu ya. Dan itu yang Ya, dianggap jadi oleh Pak Firly itu menjadi penghalang buat dia dong gitu. jadi kan kita percaya kan sumber informasi pasti banyak. Ya. Pak Kapolri nggak mungkin lah sumber informasinya satu ya kan. Hmm. Makanya saya dengar kan beberapa kemarin sore atau kemarin ya saya dengar tuh ada tingkat soliditas yang kemudian tumbuh di sana dengan perlakuan pimpinannya seperti ini dan kalau soliditas itu arahnya menuju kepada penegakan prinsip-prinsip pemberantasan korupsi tadi itu kita harus backup itu gitu. Artinya apakah itu yang kalau dulu kan ada penyidik yang internal eksternal gitu loh Mas ya. Kita harapkan nanti di sana juga mereka solid. Apakah itu dia punya background polisi, background jaksa, background penyidik dari BPK, BPKP dan seterusnya. Ya kita berharap ini mereka kembali ke ide awal atau awal-awal bagaimana KPK berdiri sehingga kemudian integritas perorangan di sana nggak peduli bagaimana pimpinannya. Saya dulu kan pernah dilaporin ke ini Mas, ke PT UN kan, gara-gara kita pegawai. Tapi saya ngakui, memang benar kita harus ada di semuanya harus di challenge, nggak ada yang nggak bisa di challenge di KPK itu. Anda kalau nggak mau di challenge nggak usah di KPK, lu pergi aja di tempat lain sana gitu. Nah yang paling penting saya katakan kembali dulu itu agak membantu pengawas internal itu sangat kuat. Kita cerita Mama Mas Etsu, kita salah pakai baju aja ditegur gitu. Sekarang kebijakan aja didiemin Mas. Jadi udah memang ruwet banget sekarang itu di dalam itu. Nah, Anda tadi Anda menyatakan bahwa kalau nggak hati-hati ini bisa jadi kerusuhan dan kemudian Anda bilang bahwa ada soliditas di internal. Ini maksud Anda apa ya? Artinya ada kepentingan rasa keadilan masyarakat yang terusik dan kemudian ditambah dengan situasi di internal yang mengetahui ada persoalan juga pemaksaan dari pimpinan itu bisa ketemu gitu atau gimana yang Anda bayangkan itu, Bang Saud? Mas, sebelum masuk KPK itu mereka itu psikotesnya sangat tinggi. Oke. Dan apa namanya itu demand-nya itu sangat tinggi. Jadi pilihan lah yang utama, ya integritas yang paling utama. Tetapi ketika orang di dalam memang bisa berubah. Yang berubah karena apa? Most likely memang politik biasanya, ya kan, baru kepentingan kelompok dan lainnya. Jadi saya sampai saat ini masih percaya hasil tes yang dilakukan itu terhadap penyelidik, penyidik, jaksa itu masih bisa kita nilai sebagai integritas tinggi untuk kemudian sampai mereka berani melawan pimpinannya yang dianggap sebagai quote and quote abuse itu gitu. Saya berharap mereka tetap konsisten seperti itu karena inilah cara kita membenarkan Indonesia di tengah terpuruknya KPK dan indeks persepsi korupsi. Itu harapan kita. Jadi jangan ragu lagi di situ bahwa kalau memang Anda yakin di situ bahwa hukum itu berkebenaran, berkeadilan dan berkemanfaatan, ya lakukan aja itu. Jadi artinya kembali ke pertanyaan Mas tadi itu, kalau memang kita katakan bahwa mereka masih punya nilai yang kita anggap masih bisa menyelamatkan negeri ini untuk menegakkan kebenaran, keadilan, kejujuran dan seterusnya, ya kita harus apresiasi. Dalam bahasa saya yang lain, bahwa memang inilah akibat dari apa namanya undang-undang yang kemarin dibuat itu, yang sangat terburu-buru itu, sehingga value creation-nya itu menjadi amburadul seperti sekarang, dan ini memang sudah kita antisipasi ini seperti ini akan terjadi seperti ini ya, sehingga kalau umpamanya kita sekarang itu berharap kepada beberapa orang yang di dalam sana berintegritas, sebenarnya katakanlah ada undang-undang atau peraturan-peraturan yang tidak baik atau peraturan-peraturan yang tidak lengkap, sebenarnya kan kita bisa menggunakan apa namanya sense kita gitu bahwa ini ada yang nggak benar, dan ternyata masih ada beberapa orang, jadi masih ada harapan sebenarnya KPK kalau publik masih mengawasi ini. Nah ini yang menurut, kalau publiknya nanti mengawasi, nggak menutup kemungkinan ya, sekarang kan kesadaran publik sudah mulai lihat Mas. Betul. Coba lihat di DPR kemarin itu, apa kata orang di DPR yang kemarin seolah-olah Pak Mahfud cari-cari kesalahan orang lain itu kan. Ini nggak ada urusan sama cari-cari kesalahan, ini kan tugasnya PPATK diserahkan ke Pak Mahfud, kok Pak Mahfud cari-cari kesalahan.
Nah, ini yang saya maksudkan perlawanan publik yang kemungkinan akan bisa menimbulkan kerawanan-kerawanan yang lebih besar. Karena ini eskalasinya kalau kalau kita mau fair mengatakan, eskalasinya ini meningkat loh, Mas. Ya, ya, ya. Dan juga kelihatannya ada semacam angin perubahan yang sedang berembus gitu ya. Itu yang saya kira mesti hati-hati Ya, baca ya. ya saya setuju. Dan kita lihat aja di, ya memang kan orang bilang, ah, Pak Saud percaya sosial media. Enggak, sosial media itu dia sendiri itu dia dengan alatnya dia mau ngomong apa. Jadi jangan dianggap remeh juga. Nah, itu kan sekarang sudah mulai terlihat itu respon itu terhadap kondisi saat ini, ketidakpuasan terhadap cara kita memberantas korupsi seperti itu, Mas. Ya, 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 ya. Oke, jadi ini kita kalau kita yang Anda bayangkan seperti apa ini? Kita membaca cara logikanya dengan memaksakan kehendak, memaksakan kembalikan paksa Pak Endar itu yang kita mungkin kita bayangkan itu sebagai cara Pak Kapolri menjaga agar kasus Formula E tetap dalam koridor hukum, berarti akan ada pemaksaan dong dengan status dari Formula E ini. Ya, kalau nanti mereka tetap berupaya itu, nanti ada tentu kalau secara hukum kan itu easy, Mas ya. Ya, masih ada proses banyak yang kalau mereka masih tetap memaksakan. Pertama pasti kita akan bertanya mana bahan eksposnya kemarin, siapa bicara apa. Hmm. Katakanlah votingnya 32. 32 itu kan nanti kita bisa lihat di situ. Hmm. Katakan 32 memang 3 orang setuju, 2 orang kalah gitu ya. Tapi kan kita bisa melihat nanti itu yang disebutnya transparan di dalam pemberantasan korupsi kan. Hmm. Kalau kenapa Anda sembunyikan gitu. Hmm. Belum lagi kita belum ngajak, kita ini kan yang agak merugikan kita kan sekarang, yang merugikan maksud saya gini. Kita belum pernah ngomong sama Endar, belum pernah ngomong sama Karyato, kita belum pernah ngomong sama 5 pimpinannya sebenarnya kayak apa gitu. Hmm. Tapi di publik selalu sumber-sumber yang mengatakan di sumbernya itu ditutup, nggak menyebut namanya, ada abuse of power di sana gitu loh. Baca Tempo hari ini aja itu saya lihat itu ada abuse of power tanpa saya umpamanya tanya, Ndar, kamu paparan dulu dong sama gua. Kemarin sebenarnya kamu ngomong apa sih di sana? Kan kita belum sampai ke sana aja udah bisa kita bayangkan situasi di dalam tuh kayak gimana gitu. Apalagi nanti sampai tarafnya di sana yang saya bilang transparan itu baru kita bisa memastikan, oh ini memang mencari-cari kesalahan dan kita juga belum tanya BPK lagi nih kan, kita baru tahu hanya BPK menolak. Kalau kita tanya BPK, itemnya ini, itemnya, ya detail-detail di situ Mas. Kalau itu nanti sampai ditanyakan, itu akan semakin sangat memberatkan ke tiga pimpinan kalau kita katakan skornya 3-2 saat ini. Ya, tapi kan begini persoalannya, mau nanti dipersoalkan atau tidak, ketika itu proses terjadi dan ditingkatkan menjadi penyelidikan, itu artinya ada tersangka. Katakan sekarang kemudian Pak Anies dijadikan tersangka, itu lepas nanti bahwa ada fakta hukum atau tidak, ada alat bukti yang cukup kuat atau tidak, itu kan berarti bisa jadi bukan bisa jadi pencapresan Pak Anies ini kendati sudah didukung oleh 3 partai, sudah memenuhi syarat PT 20%, bisa batal dong Bang Saud kalau begini. Kan perjalanannya masih panjang kan, itu kan masih ada apa namanya pra peradilan, masih panjang itu. Ya, ya, tapi Kan dengan cara itu kan dengan ditetapkan jadi tersangka kan dia sudah tidak memenuhi syarat sebagai calon. kan dia bilang katanya tersangka tanpa nyebut nama. Oh, gitu ya. Ya kan nama belum disebut. Nggak berani dia nyebut nama kan. Hanya untuk Mhm. menjadikan itu pintu masuk untuk kelihatan seperti kayak ada sesuatu gitu. Oke, jadi semacam test case dulu gitu ya. Katakan Ya, kalau jadi kalau dia ditingkatkan ke bilang ya, reaksi publik seperti apa begitu ya. ya kalau dia sebut sebagai apa yang kita sebut sebagai tidak menyebut nama. Kalau dia akan menyebut nama, tentu akan ada banyak lagi. Dan saya pikir apa namanya bagaimana upaya hukum yang harus dilakukan. Ya kembali lagi tetap prosesnya ya tetap mempertanyakan seperti apa mereka memutuskan itu dan seperti apa konstruksi kasusnya. Pada bagian lain kita sudah paham betul negara tidak rugi, Mhm. tidak ada yang mengambil keuntungan di situ, Mhm. tidak ada mensrea, itu kan semua udah clear itu semua. Ya, ya, Makanya ya, saya bingung mereka mau cari pakai apa nih sekarang mereka. ya, 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 Mungkin ya. mau cari-cari bahwa kemarin ada orang yang parkirnya nggak benar sehingga macet gitu. Paling gitu cari-cari. Oke, tapi sekarang ini saya kira menjadi serius dan itu menjadi peristiwa jauh lebih politis karena seperti saya sebut tadi kan Anies meskipun belum resmi dicalonkan didaftarkan ke KPU, tapi kan 3 partai ini udah memenuhi syarat gitu. Secara politis Pak Anies itu kan sekarang sudah jadi baca pres gitu, Bang Saud.
Iya, jadi bahasa bahasa ininya kan tinggal kita nunggu janur kuning aja kan gitu kan. Iya, 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 iya. Nah, itu maksud saya, itu nanti yang akan membuat situasi menjadi sangat crowded. Hmm, Karena sekarang rakyat sudah sampai pada pilihannya, ini loh presiden saya ke depan. Saya hmm, nggak ngitung berapa persen ya, hmm, tetapi kalau lihat dari analisisnya kemarin bagaimana di daerah itu kan hmm, sudah sangat tinggi sekali gitu. hmm, hmm, Saya barusan keluar dari hutan nih, masa membuka udah gelap nih. hmm. Wah, di dalam itu ternyata juga populer juga beliau gitu. Oh gitu, di tengah hutan juga. Ya, Ya. Oke, ini jadi sekali lagi ini kita pasti mengingatkan ya ke pimpinan KPK itu mesti berhati-hati karena sekarang ini meskipun coba ditutup-tutupi tapi semua ini jadi transparan ya. Di dalam internal sendiri kan kalau ada penolakan itu pasti juga akhirnya nyampe juga keluar gitu ya. Dan ini berbahaya kalau misalnya kemudian ternyata publik memahami kasus ini memang sengaja dicari-cari gitu. ya itu makanya peranan teman-teman yang bisa mempertemukan ini ya, seperti saya tidak berupaya lah untuk melakukan apapun komunikasi ke dalam supaya saya melihatnya itu murni gitu, Hmm, di dalam hal ini tanpa ada konflik of interest. hmm, Tetapi kalau umpamanya ini tetap dilakukan upaya-upaya yang seperti kita lihat, apakah akan ada nanti pertemuan ke-11, pertemuan hmm, ke-12, kayaknya akan begitu terus dibuat diganggu kayak gitu. hmm, Dan ya nggak akan ketemu gitu. Karena dari awal Anda ekspos pertama itu kalau memang BPK sudah laporan seperti itu sudah nggak terlalu sulit untuk memutuskan untuk 2-3 kali pertemuan, nggak sampai 10 seperti sekarang gitu. Jadi hmm, sekali lagi eh, kita hanya berharap ya, kita hanya berharap ke depan ini di sisa waktu mereka, karena mungkin bulan depan pansel akan terbentuk, ya mereka jadilah apa namanya panglima pemberantasan korupsi walaupun penuh dengan carut marut ya. hmm. Tapi di sisa waktunya itu untuk kemudian kita berhimbau untuk mereka supaya nggak banyak serangan baliknya gitu. Nggak menutup kemungkinan nanti itu diselesai di sana kan akan ada banyak daftar-daftar yang kemudian bisa dijadikan serangan balik terhadap diri mereka. Ini yang harus dijaga sebenarnya. Ya. Sehingga secara keseluruhan orang luar nggak tambah ketawa, terus kemudian indeks persepsinya turun. Ini dunia luar pasti akan melihat. Hmm. Ya, 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 indeks ya. persepsinya akan turun jadi 32, turun jadi 30 dan seterusnya. Hmm. Dipahami nggak sama mereka? Pada bagian lain katanya kemarin kan Pak Mahfud dimarahin presiden karena indeks persepsi turun. Hmm. Hmm. Ketua KPK-nya nggak paham, ya nggak bingung kita ini Mas Nimi, Ya, bingung saya. ya, 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 ya. Iya, Oke, tapi saya kira apapun ini kita tentu ingin agar semua proses itu berjalan secara hukum. Ya kalau memang ada faktanya cukup kuat, ya silakan dilanjutkan. Tapi ini gitu ya, sampai kalau sampai 10 kali ada gelar perkara itu menurut saya meskipun Anda bilang tadi bahwa ya kan prosesnya panjang, tapi tetap saja kita menangkap itu ada sesuatu yang dipaksakan begitu ya. ya, jadi kalau faktanya kuat nggak perlu sampai 10 kali, Mas, 3 kali Ya, aja ya, udah ya. tahu kok itu. Begitu BPK ngitung itu udah selesai itu. Hmm, hmm, hmm. Iya, pengalaman menunjukkan begitu kok. Kalau memang kita bicara karena ini dananya APBN kan, Hmm, uang negara dia. hmm. Makanya kembali lagi dulu saya tuh paling sering debat itu ya. Ada rugi nggak? Rugi Pak negara. Terus kenapa nggak di ini? Cuman kickbacknya nggak ada Pak katanya. Jadi nggak ada Oh, kickback, nggak bisa kena pasal 2 dia gitu loh. oke, oke. Paling dikenakan pasal yang lain. Nah Hmm, ini sekarang kan nggak ada kickback, nggak ada negara rugi, hmm, terus nggak ada niat jahatnya dan seterusnya dan seterusnya. hmm. Jadi makanya saya menyayangkan gini loh, kok kelihatannya tokoh-tokoh perguruan tinggi pada diem gitu. Hmm. Seperti ini. Oke, nggak tunggu waktunya karena sekarang Pak Mahfud pun udah mulai didukung oleh perguruan tinggi. Oh, saya dengar udah ada ratusan orang tanda tangan ya. Iya, 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 iya. Makanya saya Menurut- sebut ini angin perubahan sedang berembus. Jadi saya Ya, mudah-mudahan. ya mesti Mudah-mudahan hati-hati. perguruan tinggi yang jago-jago itu, ya aku kan dari intelijen Mas. Yes, Panglima lapangan babat sana babat sini kan. iya, iya. Filsafat hukumnya cuma dapat berapa lah SKS gitu ya. Oke, baik, baik, sahabat itu orang. Ini Oke. beliau adalah pernah menjabat sebagai wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Periode berapa kan? 2005, 2015 2019 Mas. 2019 betul ya. Jadi masih belum terlalu lama sebenarnya ya. Baik, dan sekarang bisa enak gitu, santai gitu ya, gitu lihat pakai topi, pakai kaos oblong begitu. Ini untuk pimpinan-pimpinan sekarang seperti kita ingatkan ya, karena suatu saat pasti Anda juga tidak akan menjabat lagi di KPK dan penting ketika angin berubah, Anda juga tidak tergilas oleh angin perubahan itu. Itu yang saya Ya, ingatkan betul. wanti-wanti ya. Ya, ya.
Ya, Yes. oke, Bang Laut, terima kasih. Sampai ketemu Terima lagi ya, kasih. Bang Sama-sama. Laut ya. Salam. Ya, Salam sehat. ya, oke. Demikian tadi perbincangan saya dengan Dr. Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.